Oke, mohon maaf sekali. Entah ada apakah di hari Jumat ini? Karena hari Jumat ini, kenapa tiba-tiba sinyal seperti agak sedikit bermasalah ya? Nggak tahu sih sebenarnya udah beberapa hari ini kalau di daerah gue itu memang ada sedikit permasalahan dengan sinyal. Mungkin apakah efek dari siklon Seroja atau apa ya? I don't know. Mohon maaf ya buat teman-teman yang tadi kepotong. Jadi kita coba ini lagi apa namanya undang lagi Tanti. Kita bahwa dulu bercita-cita masuknya ke STAN tapi ternyata belum dikasih, belum rezekinya untuk sekolah di STAN. Terus akhirnya masuk FAUGM, terus masuk kantor pajak dan ternyata sempat kantor pajak yang ngantornya di STAN ya Tan ya. Betul. Aduh, mohon maaf ya, ini kayaknya nggak tahu nih. Memang beberapa hari ini sih, kalau di daerah gue sini, di daerah Setiabudi sekitarnya sih emang sering sinyalnya lagi agak jelek. Nggak tahu apa mungkin efek dari siklon Seroja atau apa, I don't know lah ya. Iya. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Tadi tadi Iya. udah sedikit perkenalan sama Tanti ya. Jadi Iya. Tanti ini adalah apa peninjau 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 akhir Penelaah keberatan. penelaah. Penelaah Nah, penelaah keberatan. keberatan untuk kasus-kasus peninjauan kembali keberatan Betul. pajak ya. Nah, Ya, yang kantornya di Direktorat Jenderal Pajak, di kantor pusatnya di Gatot Subroto. Jadi yang betul. ditangani Tanti ini adalah kasus-kasus keberatan pajak yang diajukan oleh wajib pajak ya, yang sudah melalui pengadilan pajak, ternyata Betul. masih tidak ditemukan jalan jalan tengahnya, akhirnya dilakukan Betul. peninjauan kembali. Itu Betul. adalah upaya terakhir untuk menentukan apakah kasus ini akan dimenangkan oleh negara atau oleh wajib Atau pajak ya. wajib pajak. Betul. Oke, ya. Nah, balik lagi nih Tan. Tadi pertanyaannya Ya. adalah jadi sebenarnya kalau di Hmm. Indonesia sendiri yang Hmm. lu adepin ini banyak nggak sih sebenarnya kasus-kasus keberatan pajak yang sampai akhirnya harus masuk ke peninjauan kembali ini? Banyak, Mas. Banyak. Banyak ya? Banyak Banyak ya? sekali. Banyak. Oke. Karena kalau peninjauan kembali ini sebenarnya kita tidak bisa melihat wajib pajak aja. Kalau Heeh. pihak pihak DJP Negara yang merasa bahwa kalah kita, gitu kan? iya, negara kalah, ya kita fight. Jadi nggak bisa Heeh, heeh. bilang juga kalau WP-nya nggak terima terus dia peninjauan kembali, nggak seperti nggak satu Nggak arah. cuman itu ya. Dua-duanya, Mm-mm, mm-mm. mm-mm, Oke, jadi kayak di ya peradilan banyak biasa banget. ya, Iya, iya, kayak di betul, peradilan umum kalau ya salah satu pihak masih merasa belum puas dengan keputusan pengadilan terakhir ya mereka akan melakukan yang namanya peninjauan peninjauan kembali kembali, ya, betul. peninjauan kembali keberatan pajak ini. Nah, buat teman-teman ya yang makin bingung lagi, waduh, kok tiba-tiba ada keberatan pajak? Emang kita boleh ngajuin keberatan atas pajak yang ditagihkan kepada kita atau gimana? Nah, kita akan nanti akan mulai banyak ngobrol tentang hal itu. Tapi sebelumnya balik istilahnya kita kayak balik ke basicnya dulu, back to basic, balik ke dasarnya dulu. Sebenarnya kalau pajak itu memang cuma pemerintah pusat yang memungut pajaknya, atau sebenarnya ada pihak-pihak lain yang bisa memungut pajak selain pemerintah pusat kan? Nah, ini sebenarnya kebanyakan masyarakat agak agak nggak pas ketika Mm-mm. menyatakan ketika pajak maka urusannya sama DJP. Nggak Mm-mm. seperti itu. Mm-mm. Jadi pajak Oke. itu sebenarnya ada dua, ada pusat, ada Mm-mm. daerah. Nah, kalau Oke. daerah seluruhnya memang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, sedangkan Oke. kami DJP ini hanya kolek pajak pusat. Kami menyebutnya. Pajak pusat Oke. itu apa saja sih? Pajak Mm-mm. pusat itu hanya bea meterai, Oke. Yang PP, 10.000 sekarang? ya, Yang 10.000 itu ya? Atau kalau 6.000 jadi dua? 6.300, 6.000, 3.000 juga masih boleh sih, Mas. Iya, cuman ditempelnya jadi berjejer.
Terus PPN, Hmm. PPNBM, Ya, terus PPN. Sebentar, sebentar. pajak, Mungkin ada yang masih bingung. PPN itu singkatan dari apa nih? Buat ah, teman-teman yang pajak mungkin. pajak pertambahan nilai. Jadi kalau kita beli beli mobil tuh Oke. yang PPN Ya, PM ya. 0%. Nah, itu kan harusnya Ah, kan 10%. Itu kami yang apa ya, ah, mencatat penerimaan negara itu. Nah, oke. dua, terus yang ketiga pajak penghasilan. Pajak penghasilan kita Nah, bicara yang seperti tadi SPT, kita bicara ya. mengenai pajak penghasilan itu ya PPh 21, Iya, 22, 23. dua-dua. Yes. Kemudian yang keempat itu kita bicara PBB. PBB itu Oke. dulu Mm-mm. dulu Mm-mm. PBB baik yang kota, desa atau semuanya itu Mm-mm. PBB Mm-mm. memang pajak pusat. Jadi memang Oke. kami yang mengelola. Mm-mm. Kemudian tahun berapa ya saya lupa. Itu Mm-mm. sekarang PBB hanya tiga sektor, perkebunan, Oke. pertambangan, sama apa ya, Perhutanan, kehutanan. perhutanan. Nah, Kehutanan, itu yes. yang dikelola oleh pajak pusat. Negara. Selain itu, jadi Negara. kalau kita bicara apa? Pajak hotel atau Mm-mm. pajak rekreasi atau apa Iya. itu biasanya itu kebijakan masing-masing daerah. Jadi kalau misalnya Oke. ada yang ngetek nih makan di Mm-mm. restoran ini dicas Mm-mm. pajak restoran berapa. Nah, itu tiap Mm-mm. daerah beda. Dan itu bukan Oke. ditanggung jawab kami. Nah, tapi berbeda Oke. nih ketika kita bicara restoran, pajak restoran Mm-mm. memang pajak Mm-mm. daerah. Tetapi Mm-mm. penghasilan yang didapatkan itu baru Mm-mm. merupakan objek PPh seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kayak tadi yang pajak restoran, jadi kalau daerah memungutnya adalah pajak restoran, yang biasanya itu akan dibebankan di harganya, Ya, sedangkan kalau di JP itu adalah ya udah lu pokoknya sebulan penghasilannya. penghasilan lu berapa, itu yang gue Betul. pajekin gitu ya. Nah, Betul. itu ya, jadi gitu ya teman-teman gambarannya. Sedikit ada perbedaan bahwa ada namanya pajak pusat yang itu dikelola atau menjadi tanggung jawabnya DJP, tempatnya Tante kerja. Ada juga pajak-pajak daerah yang itu nanti akan langsung dikelola sama masing-masing pemerintah daerah. Termasuk mereka boleh menentukan berapa persentase pajaknya ya. Iya, itu kan pemerintah daerah ya Mas ya yang Oke. apa ya, ketok-ketok palunya. Ketok palunya ya. Jadi memang benar-benar Iya, akhirnya tiap daerah akan punya kebijakan masing-masing. Termasuk kalau bayar PBB, yang PBB pajak hmm, bumi bangunan itu juga sekarang sudah jadi tanggung jawabnya daerah ya. Kecuali yang tadi betul. yang tiga Iya, tiga sektor yang yang tiga sebutin Bang tadi. Tri tadi ya. Ya. Berarti kalau ya kalau teman-teman yang punya perkebunan ya atau yang punya hak kelola hutan, hak Tambang. pengelolaan hutan ataupun punya pertambangan ya, PBB-nya masih dibayar diurus atau jadi tanggung jawabnya DJP. Tapi kalau udah rumah Betul, kita itu betul. PBB-nya berarti itu masuknya adalah pajak daerah. Jadi Daerah. buat teman-teman yang mau tanya juga boleh ya, silakan aja mau tanya di kolom komentar boleh, tapi lebih enaknya tulis aja di kolom pertanyaan ya. Jadi nanti biar bisa ditampilin, jadi dan nggak ketumpuk sama komen-komen yang lain. Jadi silahkan aja buat teman-teman para wajib pajak, karena wajib pajak itu adalah semua warga negara yang sudah berpenghasilan ya Tan ya. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman punya penghasilan ya itu berarti sebenarnya harusnya sudah menjadi wajib pajak dan kenanya berarti yang pajak penghasilan itu tadi ya. PPh 21. Nah, jadi kalau Kalau mau apapun karyawan. penghasilan, nah kalau karyawan atau misalnya kalau oh kan tapi gue masih cuman freelancer doang segala macam, jangan salah. Itu adalah penghasilan, berarti lu tetap harus Betul. bayar pajaknya, ya. Betul. Ya, itu. Jadi itu ya gambarannya soal pajak berarti ada dua, ada pajak pusat, ada pajak daerah. Nah, kalau pajak daerah masing-masing pemerintah daerah yang akan mengaturnya nih. Nah, terkait soal pajak lagi nih Tan. Eh ini kan barusan kemarin atau kalau badan masih masih sampai akhir bulan ini ya. Kalau Iya, yang perorangan April. udah terakhir ya. Iya. Nah, kalau Jadi yang perorangan mm-mm. Kan sebenarnya wajib pajak itu kalau sudah punya NPWP dan memang kalau kita bicara OP ya,
Itu kan tanggung Mm-mm. jawabnya memang melaporkan SPT. Sebenarnya eh, banyak wajib pajak itu selalu bilangnya gini, yang pegawai ya terutama, Mm-mm. aku udah dipotong, repot banget harus lapor gitu ya. Sebenarnya Mm-mm. kenapa kita harus melaporkan? Jadi gini, seorang pegawai Mm-mm. tidak menutup kemungkinan dia memiliki penghasilan lainnya. Lain. Nah, Nah, sebenarnya fungsi SPT itu untuk memperhitungkan kembali, benar nggak sih bahwa ketika dia sudah dapat penghasilan sebagai karyawan, ketika dia dapat tambahan itu, seharusnya kan itu menambah apa yang harusnya dibayar. Nah, itu sebenarnya dibayar. fungsinya SPT itu. Nah, paling Oke. lambat, undang-undang mengatur memang paling lambat ketika orang pribadi itu 3 bulan Mm. setelah selesainya tahun pajak tersebut. Jadi 3 bulan itu apa? Oke. Januari, Februari, Maret. Nah, Di makanya Maret 31 ya. Maret 31 Maret Mm-mm. itu orang pribadi, wajib pajak orang pribadi Ah, berbondong-bondong itu ke iya, KPP. Kalau iya. badan, April, Ah, seperti itu. oke. Nah, ya jadi teman-teman ya yang yang perorangan udah kelewat nih, buru-buru aja kalau yang belum pada lapor. Toh sebenarnya kan SPT-nya di situ udah jelas nih. Kita cuma tinggal memindahkan aja kalau memang ada Mindahin. penghasilan lain kan cuma tinggal pindahin dan sekarang pakai e-filing itu Hmm. jauh lebih gampang loh sebenarnya. Iya, Ada yang bisa langsung apa mentransfer dari SPT yang kita punya tinggal diubah bentuk filenya tinggal diupload iya, dia akan langsung otomatis ngisi sendiri dan ngisinya udah iya, nggak serepot dulu. Dulu awal-awal e-filing itu emang agak-agak ada agak agak repot tapi semakin kesini sih semakin mudah dan semakin gampang nggak nyampe setengah jam sih kalau emang bener-bener koneksi internetnya bagus dan nggak bagus lagi ya. banyak yang tiba-tiba hari laporan ya makanya laporannya jangan di hari terakhir. Kalau hari terakhir semua orang kayak mau lapor jadi suka bikin sistemnya jadi agak-agak lemot Down. ya. Betul. Nah, ini nih. Nah, sekarang ngomongin dulu kan ada yang apa namanya wajib pajak perorangan, ada wajib pajak badan. Nah, untuk soal yang Iya. wajib pajak perorangan dikit nih, kan Mm-mm. biasanya itu kan sebenarnya kan gini. Kalau ya ini suka jadi pertanyaan juga sih, juga jadi pertanyaan teman-teman gue di kantor juga. Kan jadi kalau misalnya dia cewek dan sudah menikah itu kan sebenarnya kewajiban pajaknya dia kan berarti gabung sama suaminya ya sebenarnya ya. Betul, Nah, betul. itu ada baik. Apakah mendingan dia bikin NPWP sendiri atau ikut NPWP suami? Jadi sebenarnya sistem pajak itu kan mengikuti sistem perdata ya Mas ya, bahwa itu suami Mm-mm, istri satu kesatuan ekonomis. Jadi apa mm-mm, sih maksudnya satu kesatuan ekonomis? Jadi suami istri dan anak memang mm, seharusnya satu NPWP. Jadi oke, misalnya saya dulu sebelum menikah sudah punya NPWP. betul. Kalau nggak Nah, punya NPWP ya nggak mungkin dong orang pajak nggak punya NPWP. Nanti lo diteriakin. nah, ketika saya menikah dan Mm, saya tidak membuat eh ini apa pisah harta, per, ya perjanjian pisah perjanjian harta. pisah harta, maka DJP memang menganjurkan untuk NPWP istri itu diajukan penghapusan. Nanti cukup Oke. gampang kok Mas. Nanti Mm, mm, tinggal kita googling aja formulir mm, penghapusan NPWP. Di sana nanti tinggal dicentang NPWP istri ikut mm. ikut suami, NPWP kemudian suami. Heeh. kemudian kita melampirkan akte pernikahan kita, terus sama surat pernyataan bahwa istri dan suami memang tidak melakukan pisah harta, cukup itu dikirimkan ke KPP terdaftar. Bisa seperti itu. Oke. Karena kalau kalau nggak seperti itu, jadi dua-duanya lapor seharusnya jadi kurang bayar nanti perhitungannya. Makanya Oh kalau gitu. saran saya, iya betul. Mm-mm. Nanti tarifnya progresif. Makanya seharusnya Ah, harusnya dihapuskan begitu. oke.
karena kayak ada kayak ya kalau Dua mobil itu kayak penghasilan. jadi ada mobil kedua gitu ya. Makanya Iya, progresnya jadi betul. dia akan jauh lebih besar ya yang kedua itu Iya, ya. iya. Oke, Belum jadi lagi kan untuk mendingan maintenance. digabung. Mm-mm. Betul. Hmm. Saya selalu menyarankan ketika ada wajib pajak bertanya, kok istri saya NPWP-nya sekian, dihapuskan saja Pak. Karena kalau buat kami juga maintenance setiap NPWP juga butuh biaya kan Mas, kita butuh Iya betul. space. Seperti itu. Jadi selain mengenai hukumnya, kita juga harus berbicara mengenai biaya yang harus kita keluarkan. Kalau saya seperti itu. Oke. Disuruh Nah, hapus kalau aja, misalnya Mas. udah digabung gitu, berarti Mm-mm. kan nanti tiap tahun kan suami dapat SPT sendiri, istri dapat SPT Bukti sendiri. Jadi potong. nanti tinggal bukti potongnya itu, si Mm-mm. bukti potongnya itu, terus tinggal dihitung Mm-mm. digabungkan aja ya. Eh, kalau istri memang NPWP-nya sudah tidak ada, nanti dimasukinnya di PPh final, Mas. Kalau memang dia hanya bekerja sebagai Oke. pegawai. Jadi hanya mindahin Heeh. masukin itu. Lebih gampang sebenarnya. Oke, jadi nanti bukti potong pun langsung yang PPh finalnya yang muncul ya. Iya. Oke, jadi akan lebih gampang. Jadi kalau nanti sudah dihapus, misalnya sudah digabung dengan NPWP suami, jangan lupa ya kalau yang pegawai juga mesti lapor ke kantornya. Kalau nggak lapor Ya, ke kantornya betul. kan nanti HRD malah marah. ketika nah HRD marah karena ya itu biasanya keribetan gue kalau udah digabung dia kagak lapor, gue yang agak pusing nih udah potong pajak dibayar ke kantor pajak jadi nggak bisa kan karena NPWP-nya udah nggak ada. Iya, Nanti ya pengusahanya nih atau pemberi kerjanya yang kita akan kerepotan kalau yang kayak gitu. Jadi kalau buat teman-teman berarti nanti kalau udah digabung itu dia harus kasih tahu juga ke pemberi kerjanya ya Tan ya. Jadi iya. biar yang Pakai pemberi NPWP kerja pun suami. juga bisa. Betul. Jadi nanti tinggal kasih entah fotokopi atau foto atau sekarang kan NPWP udah bentuknya udah bisa langsung di-download Betul, ya. Sudah betul. bukan lagi kartu ya, yang Iya, kartu fisik ya, kartu fisik yang warna iya. kuning itu udah nggak ada, Kuning, udah berubah, kuning warnanya emas, biru ya sekarang. Sekarang warnanya jadi biru ya. biru. Oke, Mas nah ini ini, udah ada pertanyaan nih, ada mm-mm. pertanyaan nih Tan. Nih, halo Tanti mau tanya, kalau pajak untuk badan CV, penghasilan berapa yang kena pajak dan harus lapor? Nah, gini nih. Sebenarnya saya mau ini nih mau apa ya ngasih penjelasan lah. Ketika punya Hmm, NPWP, kita kita tidak bicara berapa sih penghasilannya baru lapor gitu. Bahkan ketika sudah punya NPWP, dia tidak punya penghasilan, dia ya tetap harus mhm. lapor. Apalagi ini badan ya. Nah, ini di luar itu Mas, ini bukan sih Mas angkatan 10, betul nggak? Sepertinya. Mohon maaf, Nah, ingatan saya kalau ingatan ini agak susah. Nah, kalau misalnya memang penghasilannya di bawah 4,8, Mas Dimas, kan ini sesuai nih UMKM, jadi tarifnya memang Mm-mm. 0,5% kali omset. Nah, jadi CV ini memang berapa sih penghasilannya seperti itu. Mm-mm. Dan jangan lupa kalau mau lapor SPT harus disiapkan laporan keuangan, neraca, dan laba rugi karena itu untuk lampiran SPT-nya. Jadi kalaupun nggak ada Oke. nggak misalnya CV-nya ini belum punya penghasilan ya tetap harus lapor. Nggak bukan ketika mendapatkan omset sekian baru lapor enggak. Iya. Nah, karena kan Sanksinya lumayan aturannya loh. sanksinya berapa? Sanksinya berapa? Biasanya orang kalau udah diomongin Kalau sanksi baru pada ini kalau badan 1 juta. 1 juta per Kalau eh, per per tahun pajak itu. Jadi misalnya per tahun tahun pajak pajak tahun pajak 2020. 2019 ya Ah, 2020 dia nggak lapor ya mm-mm, berarti 1 juta, mm-mm. 2019 nggak 1 juta. lapor berarti 1 juta Oke, seperti itu. oke, ya. Jadi ya konsepnya ini melaporkan ini bukan ketika kita punya penghasilan baru kita lapor, tapi tiap kali kita punya NPWP, ya kita harus lapor berapapun. Karena kan kalau omsetnya Ya nol, ya 0,5% kali nol ya nol, ya lu nggak perlu nol bayar.
Ya, Atau ya kalau kalau ya omsetnya cuma Rp1.000, ya udah kan 0,5% dari 1.000 yang ya mesti harus betul. dibayarkan. Ya, itu berarti itu kalau penghasilannya jadi berapa kan di bawah empat koma Di delapan bawah ya? 4,8 Oke, di bawah empat M. koma delapan. Ya, empat M. koma delapan M. Ya, M ya, jangan juta ya. Jangan dipikir, oke, oke, gue ini omset gue per bulan cuma 3 juta. Enggak ya. Ya, itu di bawah 4,8 M. Ya, oke. Mm-mm. Terus nih, wah, udah mulai ada pertanyaan lagi nih. Nih, nah, untuk pelaporan nilai investasi saham bagaimana? Laba penjualan sudah PPh final. Nah, kalau Untuk jual beli saham itu loh, jual beli saham. mm-mm, Jadi kayak misalnya mm, gue beli saham. Nah, mm. ketika beli saham kan sebenarnya kan nilai investasi saham itu apakah dikenakan pajak atau pajaknya kena ketika kita jual saham itu, begitu kita punya penghasilan. Kalau kalau kita jual beli saham yang di pasar saham bukannya Bursa, sudah sudah ada ada bukti PPh-nya ya? potong PPh finalnya ya, Mas? Setahu saya seperti itu. Nah, Iya, jadi iya. nanti kalau sudah ada bukti potong finalnya, itu cukup dikumpulkan. Kenapa harus Oke. dikumpulkan? Dikumpulkan, ditambahkan, diakumulasi. Jadi nanti apabila suatu saat memang dari pihak pajak nih, kita punya data, oh si A jualan saham sekian sekian sekian. Nah, Mm-mm, mm-mm, apa yang sudah kita akumulasikan tersebut kan sudah kita laporkan di SPT. Kita tinggal jelaskan mm-mm. bahwa di SPT PPh final ini adalah bukti potong yang ini. Jadi penghasilannya memang sudah saya lapor seperti itu. Oke, oke. Nah, atau kalaupun misalnya belum dijual, berarti kan kita masih cuman keep aja, berarti kan itu tinggal isi kalau Masukin ketika harta, pelaporan SPT. Nah, iya kan, masukin harta ya. Masukin di betul. yang ketika ngelisi SPT perorangan, masuknya di kolom harta. Nah, kalau udah kita jual dan kita punya penghasilan, baru itu kita masukin ke dalam penghasilan Penghasilan dengan nanti final. tambah. Betul, nanti tinggal tambahin laporannya, attachment-nya ada si PPh finalnya ini ya. Betul. Oke, wah kalau ngomongin pajak, waduh pertanyaannya langsung ada ini. Ada banyak Waduh. pertanyaannya nih Tan, ternyata. Ada Ada saran saran nggak nggak buat buat tax explain? planning kalau kita WP yang juga permanen residen negara lain dan apa nih tapi masih mau punya investasi di Indo biar efektif dan efisien tax planningnya. Kalau kita bicara tax planning Hmm, kayaknya bukan di bukan di DJP ya, karena DJP kan cuman istilahnya kayak ngurus pajaknya ya. eh Karena nanti jadi ya salah kalau gimana ya? Tanti ngajarin tax Nah, planning. Nah, negara mohon berkurang maaf. nanti pendapatannya. Nah, ya, ininya apa namanya rutenya berbeda. Ya. Kalau Tanti kan Job harus desk-nya beda. mengamankan. Nah, Ya, Tanti itu harus mengamankan pendapatan negara dari pajak ya, pendapatan pajak. betul. Nah, kalau Betul. ngomongin tax planning kan kadang-kadang tax planning ya quote unquote bahasa ininya kayak kita ngakalin gimana biar pajaknya nggak terlalu besar ya. Nah itu kayaknya bukan partnya Tanti. Nanti kalau Tanti cerita itu nanti dijewer sama bosnya ya Tan ya. Nanti lo dijewer, diomelin sama bos lo. Ya, karena nggak bisa karena mungkin eh, biasanya sih udah banyak ya financial planner ataupun tax planner ya Ya, kantor-kantor pajak itu mereka bisa kok kasih banyak apa namanya masukan. banyak masukan ataupun referensi ini harus dibikin seperti apa dan segala macam karena kan istilahnya dia jadi punya PR di negara lain itu apakah nanti ada efeknya atau enggak terhadap pajak yang akan dikenakan biasanya ini kok lembaga-lembaga pajak yang besar itu ya ada beberapa misalnya kayak Deloitte atau apapun itu mereka bisa bisa kasih ini ya Tan ya. Bisa. Jangan nanya ke orang Dirjen Pajak. Pajak. Kalau orang Dirjen Pajak akan ngomong, iya lu bayar pajak aja. Ya terus, uh, nih
Seandainya CV tapi Seandainya tahun lalu tidak aktif ada kegiatan apapun, pelaporannya butuh dokumen apa? itu, Yang tadi sempat kita bahas nih, iya. CV-nya, kok CV sih? CV-nya. CV nanti ininya jadi lain ya. CV-nya ini nggak aktif setahun kemarin, tidak ada kegiatan apapun, pelaporannya butuh dokumen apa nih, Tan? Nah, tadi udah saya singgung sih, kan Hmm. kalau kita CV-nya memang belum ada kegiatan, tetap Hmm. neraca pasti harus membuat kondisi Hmm. Hmm. neracanya. Kemudian laba ruginya memang harus dibuat. Dan yang terakhir, Hmm. biasanya kita minta surat pernyataan bermeterai Hmm. bahwa memang pada tahun pajak tersebut dia memang tidak mendapatkan penghasilan. Seperti itu. Cuma itu aja Oke. sih. Oke, berarti ya, kalau neraca ataupun laporan laba ruginya dibikin yang standar aja, tapi memang kalau nggak Iya. ada pendapatan kan tinggal di 0000 gitu aja, Iya. nanti terakhirnya 0, plus surat pernyataan di atas meterai bahwa CV ini atau badan usaha ini tidak melakukan kegiatan usaha apapun selama tahun pajak berjalan itu ya. Iya. Oke, nah, sip. Terus, oke, yang masih mau tanya boleh ya. Nah, enakan nanya tuh di kolom pertanyaan, karena kalau di kolom komen ini suka takut kelewat. Ketimpa. Kalau yang kolom, oh, ketimpa ini kita nyarinya suka agak ribet nih. Oke, Ada nah tanteku ini, nih oke. gabung. Bues, aduh. Nih, ada lagi pertanyaan nih. Dokter, Dokter sebagai dokter ini karyawan kan. karyawan tetap juga praktek di rumah sakit, gaji dan per head honor dokter dipisah. Apakah dipisah? Gimana? Dokter Bentar. sebagai karyawan tetap juga praktek di rumah Praktek di rumah sakit. sakit. Jadi gaji sebagai karyawan dan perhitungan honor dokter apakah dipisah? Harusnya sih tinggal dimasukin barengan aja waktu lapor SPT ya Tan ya. Itu kan penghasilan lain gitu Eh, kan? jadi kalau dokter itu, ini dokter sebagai karyawan tetap, memang dia sebagai karyawan tetap ya. Kalau sebagai karyawan tetap berarti Iya, gajinya net net setiap bulannya iya. ya. Iya, Nah, akan dapat bukti potong yang itulah yang apa yang bukti biasa potong didapat di Aircam. 1721. Nah, kalau Heeh. dia juga dia juga menerima prakteknya juga di rumah sakit itu juga, dan perhitungannya memang biasanya kan kita ini ya, rumah sakit itu ada perjanjiannya berapa persen yang diterima dokter dan diterima rumah sakit, ya dia tetap Mm-mm. harus bikin bukti potong yang itu pegawai profesi. Oke. Jadi memang bukti potongnya nanti banyak karena setiap bulannya si Heeh. dokter itu bisa dapat, Ada karena kan setiap bulannya kan dia terima pasien berapa beda-beda. kan beda-beda seperti itu. Mm-mm. Ya Mm-mm. dipisah, nggak bisa digabungin. Iya. Kan Cuman nanti pertanyaannya apakah ketika dia dipisah? dipisah ya pasti dipisah karena perhitungannya kan pasti beda-beda. Cuman ketika Iya, nanti pelaporannya itu akan digabungkan kan? Atau digabungkan. karena satu NPWP berarti kan tinggal nanti ditulis di penghasilan lain-lainnya itu ya. Karena kan Di penghasilan utamanya bagian biasanya dia sebagai karyawan. ah sebenarnya bukan penghasilan lain sih, Mas. Jadi nanti Ah, kalau ah. kalau kalau kita nih ngerjain SPT itu Mm-mm. dari belakang. Jadi kalau Oh, dokter oke. itu, nah, iya, Oh, kalau dari ngerjain belakang SPT ya? itu dari belakang Hmm. supaya bisa maju Hmm. ke depan. Jadi, nah, ini kan Oh. kalau kita bicara praktek dokter, dia kan kita menggunakannya norma. Norma itu nanti ada, Ah, ah. saya lupa karena Ah, nggak iya, pegang SPT-nya. Jadi di situ iya. penghasilannya yang sebagai praktek berapa, nanti akan maju ke depan untuk ditambahkan sebagai yang karyawan tetapnya. Nah, di situ nanti akan dihitung kurang bayarnya. Ah, Ada kok oke. dokter angkatan 10 nanya ke saya cara ngitungnya ada. Iya, memang Oh, kurang oke. bayar bisa, lebih Nah, bayar bisa. bisa. Nah, ini ya, jadi ada satu ini juga nih, satu tips buat teman-teman yang tadinya kayak gue nih, yang nggak ngater, walaupun udah berkali-kali ngisi SPT, ya taunya pokoknya ngisi SPT-nya dari depan ke belakang. Nah sekarang Enggak, katanya tadi adalah ngisinya itu lebih baik dari belakang dulu, baru ke depan ya, Tan ya? betul.
Oke, karena di bagian belakang itu biasanya ada kayak perhitungan-perhitungan ini ya. Ya, ada tambahan-tambahan penghasilan apa, dan itu nanti kan ada Nah, keterangan yang angka ini heeh. akan diisi ke nomor sekian, seperti itu. Oke, ya, jadi gitu ya. Nah, terkait dengan lebih bayar dan kurang bayar nih, tadi yang Tanti sempat sedikit Ya, singgung. Nah, kalau kurang bayar, itu kan kita harus bayar ke bank ya, bank yang ditunjuk betul. ya. Nah, Mm-mm, kalau lebih bayar, itu kita bisa mm-mm. minta nggak sih? Gini, Atau akan sekalian dipotong di nih. pajak? Heeh. Nah, ini sebenarnya sekalian nih mau ngasih tahu. Sebenarnya banyak orang yang menyangka kalau buat yang sudah berpengalaman tahu bahwa di kantor pajak bukan bayar pajak ya. Tapi ada juga yang Yes, berpendapat bahwa kita bawa uang ke kantor pajak, enggak. Bahwa iya. di kami hanya Menatap. mengadministrasikan pembayaran. Nah, Heeh. ketika itu memang kurang bayar, maka si wajib pajak ini ke bank, bayar dulu, Mm-mm. baru setelah bayar lapor SPT-nya. Nah, ketika Yes, bukti lebih bukti bayar pembayarannya nih, dikasih ke DJP ya. ya, Iya. nah itu kami cuma dapat slip, oh sudah bayar, Ah, hanya itu aja. iya. Jadi kalau bawa Heeh. duit ke kantor pajak percuma. Nggak mau, nggak diterima ya. Ya, nah itu kan kalau kurang bayar. Nah kalau lebih bayar nih, apa sih lebih bayar? Nah seperti tadi kan dijelasin dokter. Dokter itu Mm-mm. selain nanti bisa kurang bayar, bisa juga lebih bayar. Nah, Mm-mm. perhitungannya ketika lebih bayar, negara bisa kok mengembalikan uang itu bisa. Kan itu Oke. haknya wajib pajak. Jadi negara juga nggak semena-mena juga bahwa harus mengeruk pajak Mm-mm. sebesar-besarnya, Mm-mm. enggak. Jadi ketika memang Mm-mm. lebih bayar, SPT-nya nanti Iya. statusnya lebih Beda. bayar. Nah, tapi Mm-mm. kan tidak bisa juga ketika orang minta saya lebih bayar, terus kita langsung balikin duitnya, Langsung enggak. minta duitnya. Nah, itulah nanti ada namanya pemeriksaan. Kita cek lagi itu bener nggak sih? Ah. Sekarang gini misalnya seorang seorang dokter Heeh. sebagai karyawan Heeh. tetap dan buka praktek. Ternyata nih Mm-mm. ketika pemeriksaan Mm-mm. pemeriksa kami bisa Mm-mm. bisa menemukan data bahwa memang ada penghasilan yang belum dilapor ya. Itu akan kita tambahkan dulu di SPT-nya. Bener nggak bahwa Oke. itu sudah dilapor? Nah, itu baru kita perhitungkan. Setelah Oke. setelah setelah itu dilakukan bahwa oh awalnya lebih bayar misal nih 5 juta nih. Mm-mm. Setelah kita Mm-mm. semua hitung bahwa data-data penghasilannya selama tahun tersebut memang dia misalnya dari yang 5 juta jadi lebih bayarnya 3 juta, ya nanti kita akan kembalikan. Atau Oke. tidak menutup kemungkinan ketika lebih bayar 5 Mm. juta, ketika kita hitung jadi kurang bayar 10 juta juga bisa. Nah ini Bisa. sebenarnya awal dari apa yang saya kerjakan di job desk saya. Ah, oh Jadi gitu. misal, ya, Heeh. jadi misal nih ada uh, kita kita ngambil contohnya yang gampang, kita melanjutkan saja ya. Jadi misalnya Mm-mm. dokter dia lebih bayar 5 juta, kemudian Mm-mm. setelah kita periksa ternyata dokter tersebut memiliki penghasilan lain. Kita bisa membuktikan nih. Mm-mm. Nih, Mm-mm. kelihatan kok ternyata di rumah sakit Dia punya, ini dia ya buka ternyata dia praktek. punya apotek atau dia punya Dia punya apa? apotek. Ah, setelah kita hitung, ternyata dia jadi kurang bayar misalnya 100 juta nih misal. Heeh, Nah, heeh. kan ini nih apa wajib pajak nggak bisa dong, jangan bukan Iya, 100 juta ada yang dispute, penghasilan biasanya ada dispute. dispute. Kemudian ketika pemeriksaan itu sudah dituangkan bahwa wajib pajak tidak setuju, boleh. Wajib pajak Mm-mm. tidak setuju, boleh. Oke. Nah, setelah tidak setuju, dia berhak untuk mengajukan keberatan. Keberatan itu tadi ya. Keberatan Nah, itu tadi. Nah, di keberatan nanti dilihat lagi, bener nggak sih? Jangan-jangan dokternya memang ada benernya atau memang murni dia salah. Nah, itu nanti di keberatan nah, diputus. Di oke. keberatan nggak selesai, di Nggak pengadilan selesai, lanjut pajak. lagi. Di Oke. pengadilan pajak nggak selesai, Nggak baru selesai. nanti saya. Nah,
Nah, barulah itu tugasnya Baru ketemu Tanti. saya. Nah, jadi kalau mau ketemu Tanti, jangan terus karena mau ketemu Tanti terus bikin keberatan pajak ya. Nah, jadi Aduh. ini ya bisa dibilang untuk di Direktorat Pajak, ketika ada kelebihan bayar pajak itu malah jadi salah satu trigger untuk melakukan pemeriksaan ya Tan ya. Pemeriksaan. Karena itu kewajiban. Oke, Karena itu kewajiban betul. ketika kita harus mengembalikan uang negara, kan tanggung jawab kita Mm-mm, eh, mengumpulkan penerimaan. Jadi ketika kita mm-mm, mm-mm. mengeluarkan, ya harus harus emang Harus ada firm bukti bahwa jelasnya. Mm-mm, ya bahwa firm itu memang tidak terutang, ibaratnya seperti itu, mm-mm. atau memang kita kelebihan potong atau apa. Oke, nah terus nih ada lagi. Oh, nih pas kan ceritanya bener kan tadi karena per HD yang dikoreksi dimasukkan ke 1721 jadi kurang bayar 50% di pengadilan pajak kalah. Nah, kasusnya bisa jadi yang kayak tadi ya Tan ya. Karena Iya, ternyata setelah karena dicek pernah ada yang nah dikoreksi. Ya iya, kan bisa bener iya kan? bisa jadi kasusnya kayak tadi ternyata dia punya penghasilan-penghasilan lain kan. Mm-mm. Oke. Nih, ada pertanyaan berikutnya. Iya. Apakah KKP, kok KKP sih? Eh, KPP ini kali. KKP itu Oh, kertas ini ada istilah di kami KKP. oh ada ya, pokoknya istilah, oh, mohon maaf nih. Ya, kita bukan orang Oh, pajak, jadi suka ini. iya, KKP beda daerah bisa memeriksa subjek pajak yang sama. Misalnya hmm, sudah diperiksa di KPP asal, bisa, bisa ya, boleh ya, bisa, bisa. boleh ya. Padahal objek pajaknya sama ya, karena Mm-mm. ini karena biasanya karena apa sih Tan? Karena mungkin ada pemeriksaan ulang atau apa gitu ya? Di kami kan ada namanya istilah NPWP pusat dan NPWP cabang, Mas. Jadi Oh, oke. mungkin ini eh, kasusnya NPWP pusat dan cabang. Jadi ketika kan Hmm. ada beberapa yang memang terutang di Mm-mm. NPWP cabangnya, tapi pusatnya sudah Mm-mm. diperiksa atau sebaliknya seperti itu sih. Ini bisa ada kemungkinan Oke, terjadi. bisa. Oke. Terus mana lagi tadi? Wah, pertanyaannya banyak lagi. eh ini ada yang nanya. Nanti Nggak mau bisa. konsultasi keberatan. Nah, nggak Oh, boleh. gini aja. Itu kode Eh, etik profesi ya, Tan ya? Gini sih, sebenarnya kalau kan kalau kami sekarang lebih ke pelayanannya ya. Jadi kalau Mm-mm. misalnya memang wajib pajak mau menanyakan mengenai gimana sih caranya ngajuin keberatan gitu ya, itu Mm-mm. silahkan datang ke KPP. Itu pasti Mm-mm. dilayani. Di sana ada formulirnya. Tetapi kalau saya eh, nggak mau ada apa ya konflik of interest karena memang pekerjaan saya Betul. di situ. Saya nggak mau. Jadi kalau di Mm-mm. KPP ada orang khusus yang memang menjelaskan bahwa oh kalau wajib Betul. pajak keberatan itu formulirnya Ah, ini loh, lampirannya ini loh, iya, itu ada kok, tenang aja. iya. Nanti Jadi ada dijelasin. kayak customer service-nya ya. Jadi sebenarnya Iya, kayak kantor pajak pun betul. sekarang punya customer service yang akan Betul. ngebantu misalnya wajib pajak bingung nih, gue merasa keberatan pajak harus prosesnya seperti apa, silakan datang ke KPP-nya, ke customer service-nya nanti pasti akan dijelasin prosesnya ya. Karena kalau nanyanya ke Tanti nggak bisa, Nggak karena namanya enak. juga Tanti penelaah. Udah namanya penelaah masalahnya apa dan segala macam. Nanti kalau memberikan apa namanya advice Advice. itu melanggar kode etik Salah. profesi dan ada konflik of interest ya. Betul. Nah, ya bukan Kecuali nggak saya mau balik bantu lagi ke ya. KPP. Kecuali saya balik lagi ke KPP. Nah, Nah, itu memang tugas saya betul. untuk menjelaskan. Karena kalau namanya PNS, Yes. semuanya kan terikat ya, job desk-nya seperti apa. Jangan tumbang Betul. tindih. Iya, jadi selama Datang aja ke Tanti masih KPP, jadi Mbak. penelaah, ya selama Tanti masih jadi penelaah, dia Saya nggak nggak ini. bisa dimintain untuk ini ya. Nggak bisanya bukan karena nggak mau, tapi lebih ke karena ada kode etik profesi.
Oke. Tuh. Terus mana nih? Ada lagi pertanyaan kah? Sebentar. Oke. Ini yang dari komentar-komentar belum sempat dicek nih. Ah, hmm, apa sih ini? Oke. Bingung soalnya mau lapornya kemana. Ah, Ah, apanya? yang tadi kayaknya Dimas tadi kayaknya udah kita kita bahas ya. Harusnya sih Mm-mm. iya sih. Tetap Udah harus kita lapor. bahas. Iya, betul. Tetap ya, lapor tetap harus. Karena gimana pun juga, ada atau nggak ada, dan segala macam, itu tetap harus lapor. Istilahnya kayak kasarannya, ya kalau kita punya entah registrasi atau kita punya SIM kan harus butuh perpanjangan atau butuh lapor. Nah ini kalau kita punya NPWP pun juga tetap harus melaporkan. Ada atau nggak ada penghasilan ya. Iya. Nah, wah ini kayaknya Nah, kan guratan bener. pikirku ini wah ini pengusaha ini nih ternyata kayaknya. Dia nanya lagi transaksi impor 2020 PT catat pajak dibayar di muka PPh 23. Ternyata bupot vendor Januari 2021 jatuhnya dibikinnya. Guratan pikirku nih siapa sih? Nah, ya namanya juga ini IG kan kita nggak ngerti. Nah, kalau mau ini tolong dong ditulis namanya juga jadi biar kita berdua bisa paham ya Tan ya. Ini kita ngomongnya sama Mm-mm. siapa ya. Nah, Mm-mm. transaksi jadi dia Saya kayaknya nggak, saya nggak usahanya ini. dia, Mm-mm. Kayaknya usahanya ini saya dia skip. uh, karena ini ya ini kan soal bukti potongnya ternyata ya Mm-mm. jadi dia kayak pencatatannya dia udah bilangnya adalah pajak dibayar di muka, tapi ternyata vendor ngasihnya atau memberikan bukti potong itu disebut masa pajaknya Januari 2021. Itu berarti kan antara pembukuan dari si PT-nya si guratan pikirku dengan vendornya ini ada jadi ada ketidaksesuaian ini sih. Saya kalau ini skip, Mas. Ini ya bukan bukan ininya bukan ranahnya ini ya. Ini Bukan ranahnya nanti ini. nanti Masnya bakal nanya lagi nih. Iya. Udah langsung muncul ini nih. PPh eh 23 belum dikreditkan PPh Badan 2020, nanti 2021 dikreditkan bolehkah? Ini sih kayaknya lebih lebih detail untuk soal ini ya, teknis. kan ya. Teknis pajak-pajaknya ya. Better memang Mm-mm. lebih mendingan langsung ke KPP-nya aja ya. Iya, Mas. Untuk nanya langsung ke KPP-nya karena kan ya tadi Tanti Iya, juga cerita masing-masing KPP sekarang sudah ada kayak customer service lah betul. bagian pelayanan AR. yang akan ngebantunya yang akan ngebantu tuh untuk ini kasus seperti ini sebaiknya diselesaikannya seperti apa ya. Nih. Iya. No, tuh ada info dari apa Grace Jay katanya bisa konsultasi online juga Mbak sekarang bisa WA ke KPP Iya, terdaftar. betul. Oh, udah bisa Sejak by COVID. WA ya sekarang konsultasinya. Sejak Oh, oke. Okay. sejak COVID. Oke, sejak COVID-19 kita bisa langsung konsultasi online di KPP terdaftar ya. Dan Betul. kalau mau tahu nomor WA-nya, jangan nanya di sini, silahkan googling. KPP-nya teman-teman ada di mana? Googling aja KPP misalnya KPP Jakarta Tanah Abang atau KPP Mm-mm. mana. Nah, itu tinggal di googling, nanti pasti muncul di situ ada nomor WA-nya. Kalau tanya ke Tanti bukan ini apa namanya bukan buku telepon yang nyatetin WA KPP ya Tan ya. Iya, jadi kayak gini nih, kemarin itu di bulan Maret nih, percayalah bulan Maret adalah bulan tersibuk bagi orang-orang pajak. Dari tetangga, teman gereja, teman SD, SMP, SMA, kuliah, semuanya akan hubungin tuh. Tang ting Nanya tung, tang ya. ting tung.
Nah, dan semua pertanyaannya sebenarnya sama. Mungkin kita Yes. kita nggak aware ya bahwa Evin memang harus disimpan, Evin. Ah, Nah, betul. dan seluruh pertanyaan itu seperti itu. Gimana saya dapat Evin? Gimana saya dapat Evin? Nah, itu sebenarnya tadi udah dijelasin bahwa setiap KPP sekarang udah sistemnya sudah WA. Lebih lebih ini lagi sebenarnya kalau mau menanyakan Evin aja kita bisa DM Instagramnya KPP tersebut. Oke. Jadi misalnya terdaftar di KPP mana, kita tinggal cari tuh. Hmm. Karena kita kan juga ada media sosialnya. Di sana nanya nomor Evin Oke. sekian, saya butuh Evinnya untuk pelaporan SPT. Nanti dijawab. Oke, nah makanya dari awal ketika pertama kali bikin Evin, jangan banyak-banyak lah punya email. Email tiap tahun berganti, ribet kan? Lu waktu daftar Evin pertama kalinya pakai email yang mana? Betul. Kan kalau emailnya satu, udah tinggal cari aja, search Iya. Evin, itu akan Search. langsung muncul. Nah, itu. Gue pun juga karena email dari dulu sampai sekarang sama, ya tiap kali mau Sama. daftar tinggal search Evin, udah muncul, tinggal masukin, selesai. Segampang Iya. itu kok sebenarnya pelaporan pajak sekarang ya. Kalau dulu Iya. mungkin kita tetap harus datang ke kantor pajak, Iya. antri, masukin ke Dropbox. Masih inget banget Iya. dulu awal-awal masih masukin ke Dropbox, masih harus diperiksa sama petugasnya. Kadang kalau dapat petugas yang agak rese, suka agak-agak Jutek. nanyanya jadi detail gitu kan. Kalau yang baik sih kadang cuma diperiksa, oh ya udah lengkap, tapi finalnya udah tertulis, nggak ada kurang bayar, masukin kotak ya. Kalau sekarang ya Iya. itu, karena pakai sistem ya jadi kalau ada ini pun juga pasti dia akan langsung muncul di sistemnya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih dari teman-teman? Sebentar, mari kita cek lagi. Ada yang mau minta dihadirkan orang KPP tuh, Mas. Oh ya, boleh, boleh, boleh. Nanti. Nanti kita coba. Karena teman-teman Vanlit yang di apa pajak mau di KPP ataupun di DJP juga banyak ya, ya Tan ya. Lumayan. Nah, jadi nanti cobalah ya, kalau memang teman-teman mau untuk lebih ke konsultasi yang pajak secara detailnya, nanti kita coba deh, kita cariin teman-teman yang di KPP. By the way, lu sendiri tuh berpindah ke kantor pusat udah berapa lama, Tan? 2,5 tahun. Nah, 2,5 tahun ya. Jadi ya selama 2,5 tahun kan pasti ada perubahan untuk pajak dan segala macam. Jadi Nah, kalau memang betul. terkait sama teknis Formulir. pelaporan, Mm-mm. formulir, penghitungan segala macam, memang lebih baik adalah ditanyakan ke KPP-nya. Karena kan Betul. sudah ada perubahan dan biasanya teman-teman di KPP yang lebih lebih ini ya Tan ya, lebih aware dengan hal-hal yang seperti itu ya. Iya. Nah, oke, Jadi terus apa lagi ya? Ini ada yang nanya lagi nggak sih? Sebentar. pertanyaannya Oke. Iga sama sih, Mas. Tadi udah kita jawab. Udah ya. Saham tadi final. Final Oh tadi. iya, saham. Ya, kan Tapi saham jangan lupa sebenarnya kan. dilaporin. Nah, sebenarnya saham kan baru dipajikin kalau lu jual. Kalau lu nggak jual Hmm. juga nggak akan ini. Belum akan kena Di, pajaknya. Tapi jangan lupa ya. dilaporkan ke kolom Masukin harta. harta. Ya. Iya. Karena kan soalnya kadang-kadang juga suka nanya lagi nih. Ah, harta. Kan gue nggak punya harta. Cuman kan itu jadi sesuatu yang agak aneh ya. Itu karena masa lu ngisi utang tapi lu nggak mau ngisi harta gitu kan. Iya. Nah, ngomongin soal utang nih, Ten. Kan kadang-kadang suka ada muncul kayak istilah utang pajak. Nah, biasanya utang pajak ini atau wajib pajak yang punya utang pajak ini terjadinya karena apa sih? Karena yang itu tadi ya kurang bayar terus nggak diselesaikan ya. Iya. Iya kan tadi tadi kan udah kita singgung di depan masalah Mm-mm, pemeriksaan ya. mm-mm, Ketika mm-mm, pemeriksaan kan mm-mm, nanti akan keluar SKP, Surat Ketetapan Pajak, atau mm-mm, STP, Surat Tagihan Pajak. Nah, mm-mm, setelah itu produk produk hukumnya sudah keluar, mm-mm. wajib pajak kan kita kasih nih SKP-nya, nih Yes, SPT-nya. betul, Nah, betul. dalam tenggang waktu 30 hari dia harus Mm-mm. membayar. Ketika dia tidak membayar Oke. ya penagihan aktif dari DJP kita boleh. Jadi
pernah dengar ada pencekalan atau Yes, pemblokiran yes, betul, Pak Betul. atau penyitaan itu memang diperbolehkan oleh undang-undang. Oke, termasuk ya, ya kalau pemblokiran kan biasanya pemblokiran rekening dan segala macam Iya, itu ya, iya, atau datang untuk penyitaan. Nah, makanya betul. ya kalau yang namanya ya walaupun namanya suami istri, terus juga kadang-kadang kan suka bilang, oh ya udah urusan masing-masing, tapi kalau udah urusan bisnis segala macam, mohon paling nggak saling paham mengerti, jangan sampai ya nanti Mm-mm. kan banyak kejadian yang ternyata misalnya suami yang punya bisnis dia meninggalkan utang pajak, istrinya nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba ditagih, dia kaget kan. Bisa. Tapi bisa juga Nah, nih, Mas. Suaminya mm-mm. meninggal terus tiba-tiba baru tahu ada punya harta ini itu bisa juga. Nah, biasanya itu karena begitu begitu ditagih pajak, ditagih hutang pajak kan akan dikasih tahu kan ada hartanya ini ditanya Aduh, duh, sama duh, 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 pajak duh, duh. kan. Ditanya sama pajak bahwa oh enggak kok masih punya harta ini yang pernah dilaporkan. Nah, itu pentingnya untuk Ada, keterbukaan antar pasangan ya. iya, Karena ya pajak ini kan ya mau nggak mau kan harus dipahami oleh pasangan ini ya, baik suami atau istri iya, harus sebenarnya sebaiknya adalah saling tahu. Jadi biar nanti nggak kaget ketika tiba-tiba ada hal-hal terkait pajak yang, wah, kok saya nggak pernah tahu ya? Mau nggak pernah tahu, mau nggak tahu atau apapun ya kalau menurut negara bahwa itu adalah hutang pajak dan ada buktinya ya mau nggak mau emang harus dibayar ya. iya. Dan Ada karena teman saya kalau gabung tuh. oh oke, okay. Have fun, Wah. Goran. Halo, Bang Oh, oke. Ber. Iya. Wah, banyak nih teman-temannya yang ini dari nah kalau ada penagihan pajak itu ada daluarsanya nggak sih? Jadi gini, daluarsanya itu 5 tahun sejak kapan terakhir eh, DJP mengeluarkan penagihan aktif. Jadi misalnya Oke. terakhirnya kapan nih? Mm-mm. Kita sitakah, blokirkah, atau apa? Itu lima Mm-mm. tahun dari situ dihitungnya, daluarsanya. Oke. Mm-mm. Nah, kalau udah daluarsa, apa yang akan terjadi? Ini kasusnya jadi It- hilang begitu aja atau gimana? kita ajukan ini Mas, penghapusan piutang pajak. Tapi itu kan Oke. memang itu kan mengenai sistem keuangan negara ya. Jadi tidak bisa Mm-mm. langsung hilang Mm-mm. juga. Jadi Langsung itu memang hilang, harus yes. ada ininya. Harus ada prosesnya ya, penghapusan Iya, itu ya, namanya juga. iya. Ini keuangan negara ya, jadi Ngilangin bukan kan ini. ngilangin haknya negara. Nih, ada yang nanya lagi, no offense, apakah SKP itu dikirimkan ke wajib pajak selalu Enggak. mepet atau seringkali nyasar? Enggak sih, saya juga enggak tersinggung kok. Banyak juga Oh. WP yang alamatnya berubah juga enggak update alamat di aplikasi kami, di sistem kami. Ya, pas. Nah, Enggak semua memang kan terkesan bahwa kami mepet apa. Sekarang kita balik. Enggak sedikit juga wajib pajak yang pindah tempat tinggal atau pindah pindah tempat domisili ya. domisili nggak lapor ke kita seperti itu. Enggak sih, Iya. enggak baper kok, tenang. Cuma ya itu, saya dulu waktu di KPP juga seperti itu. WP yang alamatnya sama dengan di sistem kami dengan yang nggak sama, banyak yang nggak sama. Oke. Sedangkan Nah, kalau kita mm, ngirim gimana? Iya, iya, Mas. iya, iya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, berarti sistem yang tercatat di sistem alamat Hmm? WP itu berdasarkan alamat NPWP ya? Iya, kalau ada yang berubah kan harus Oke. ada update alamat. Betul. Nah, jadi ya buat teman-teman ya, tolong kalau ya di NPWP pun kalau ngisi alamat tuh sebenarnya alamat yang jelas. Kadang-kadang kan ya ngisinya ya udahlah yang gampangnya aja. Kenapa alamat perlu alamat jelas? Karena ya itu tadi ada pengiriman SKP atau apapun yang terkait dengan kewajiban pajak itu kan akan di alamat yang ada di NPWP. Jadi kalau emang alamatnya udah pindah,
ya udah kasih tahu aja ke kantor pajak atau masuk lewat sistemnya ya kan ya. Maaf, iya, Mas, maaf. Pertanyaannya saya kan kepotong nih. Saya cuma Oh sempet sebentar. Eh, saran ini loh, yang sama apa? saran yang ini, yang Oh saran SKP kalau ada, dikirim mepet. oh ya, kalau ada kejadian seperti itu, kita sebagai wajib pajak harus gimana? Itu alamatnya sudah yakin benar atau enggak? Tolong dipastikan itu dulu aja sih. Pastikan itu Hmm, dulu. Jangan-jangan memang alamatnya nggak sesuai dengan ininya yes. di sistem Nah, kami. Kalau memang nggak sama, betul. mohon bantuannya juga di update alamat. Seperti itu sih. Oke, ya. Jadi yang seperti itu ya. Jadi yang paling gampang adalah better cek ke KPP-nya dulu, KPP tempat terdaftarnya atau KPP yang terakhir terdaftarnya di mana. Kalau memang sudah pindah domisili berarti kan akan pindah KPP ya. Mm-mm. Pindah domisili itu berarti akan kalau KPP yang misalnya tadi di Semarang terus pindah ke Jakarta, nah kita nggak melakukan pindah domisili berarti kan kita masih terdaftarnya di KPP Semarang di Semarang. NPWP-nya. Iya, Nah itu berarti iya. kalau pindah ke Jakarta ya mau nggak mau harus lapor ke lewat sistemnya aja ya. Jadi nanti akan ditentukan dari alamat itu masuknya KPP mana gitu ya Tan ya. Awalnya harus cabut berkas dulu ya kita di Semarang. Bahwa kita cabut Oke. berkas mau mau pindah pindah di alamat Mm-mm. ini gitu. Jadi nanti Mm-mm. cabut berkas dari Semarang kita bawa ke Mm-mm. Jakarta. Seperti itu sih. Oke, nah itu ya, atau ya pokoknya di KPP tanya aja di sana, karena ya itu tadi sudah ada khusus bagian pelayanan ya Tan ya, yang akan Iya, membantu betul. para wajib pajak. Ini oke. Eh, ini Ti- oke. Oh, kalau Tidak pindah penghasilan atas domisili. dividen tidak pindah domisili, terus tadi apa Kalau sih? tidak Alamatnya pindah sudah domisili, sesuai. pastiin aja dulu ke KPP. Akhirnya heeh, mendingan tanya ke KPP-nya ya. Takutnya data yang ada Oh, di KPP-nya ada berbeda atau entah nanti kan bisa jadi ya kita nggak pernah tahu ya kalau ada misalnya mm-mm, human error RT mm-mm, RW-nya kadang salah kan suka ini juga ya. Itu. betul. Jadi Karena mendingan heeh, kalau berulang kan berarti kan ini ya. Kok maksudnya ada ngirim sesuatu yang seperti salah. ya, nah Mm-mm, kan saya juga nggak tahu nih. Kok mm-mm, mm-mm, bisa mm-mm. kecuali kalau sekali Betul. sekali dua kali salah nggak apa-apa ya. Salah. Mm-mm. Tapi kalau Maksudnya udah bukan salah berkali-kali sih, mepet, mepet. Nah, tapi heeh, kalau iya. ini ya karena kan sistemnya satu kami sistemnya. Yes, karena sistemnya sudah terpusat, jadi harusnya pengiriman atau istilahnya ya Alamatnya, pengiriman alamatnya kan itu. Oke, terus oke kalau pajak tadi, oh ini yang tadi yang terkait dengan saham itu kalau dividen itu emang sekarang sudah nggak dipajekin ya dividen sebentar. penghasilan. David. Lo sambil cari ya. Iya dong. Wah, ini kita kayak jadi ini ya, kayak jadi hotline pajak ya, kayak jadi kering pajak ya Tan ya. Iya. Nih, sebelah saya laptop nih. Oke, langsung dicari di situ ya. Oke, tadi bertanya dividen itu sudah nggak dikenakan pajak ya? Dividen atas saham. Oh, tadi sudah kita bahas kan ya, yang itu ya. Final kan Kalau ya, tadi kan, kan kalau itu jual beli nih sahamnya. Tan. Kalau Mm-mm. sahamnya, nah kalau ini dividennya. Jadi kayak istilahnya kan kalau kita beli saham, taruhlah misalnya sahamnya PT Telkom. Nah, Telkom lagi Mm-mm. bagi dividen. Kita nggak jual sahamnya, sahamnya tetap punya kita. Jadi kita nggak Mm-mm. melakukan jual beli, tapi kan kita dapat dividen. Nah, dividen itu Mm-mm. eh, sekarang udah nggak kena pajak ya? Sebentar ya. Oke, ini oh yang ini sih Tan ada yang peraturan dari Kemenq.
Mm-mm. yang nomor 18. Nah, aku sambil buka. Gue juga sama nih, kita sambil berdua googling. Dividen bebas pajak. Tapi ada syaratnya sebentar ya. Nah, itu Uh, udah tahu. nah, Yang ini nanya, kan gue masih yang harus nanya, googling. Nah, yang googling nanya aja. luar biasa. Terima kasih ya. Ya, jadi googling aja. Jadi gue ini googling dan gue berhasil menemukan Iya, PM Peraturan Menteri 18 Keuangan nomor 18 2001. PMK.031. Jadi Betul. silakan aja di googling itu ya, nanti di googling di situ kita bisa lihat kok apa persyaratannya. Jadi silahkan Betul. di googling ya. Nanti kita jawab yang lain-lain lagi. Oke, masih ada pertanyaan lagi kah? Hmm, oke. Nah, ini. Bentar, ada lagi kah? Sebentar kita cek. Ada yang belum dijawab kah? Hmm, sepertinya sudah dijawab semua. Oke, nah, nggak kerasa nih Tan. Iya, Sudah sejam lewat kita. Yes, kayaknya kayak ngobrol pajak ini emang akan jadi panjang terus ya. mohon maaf ya. Karena ya iya, iya kami berdua mohon maaf kalau ada yang belum belum sempat dijawab ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan atau permintaan tentang mau menghadirkan narasumber dari apapun KPP. masalahnya teman-teman ya, mau dari KPP atau mungkin nanti siapa tahu kita ada teman-teman pandit juga yang seorang tax planning, kan bisa nanti ngomongin tax planning, karena kan kalau ngomongin tax planning agak kurang pas kalau kita ngomongnya dengan teman-teman dari Orang Ditjen pajak. Pajak. Kayaknya kurang pas, takutnya takutnya ini ya, takutnya terjadi konflik of interest dan melanggar kode etik ya Tania. Tuh, jadi nanti bolehlah nanti kalau teman-teman masih punya ide atau punya masukan siapa yang perlu dihadirkan untuk topik pajak kali ini, karena ini baru pertama kali kita angkat topik pajak dan ini akan kayaknya jadi series nih. Kalau sekarang udah lagi musimnya web series, kita akan bikin IG live series adalah terkait soal pajak. Hari ini mungkin kita adalah ngobrol soal dasar-dasar pajaknya dulu. Jadi Mm-mm. ngebahas soal, ya istilahnya kita ngebahas sedikit soal pajak. Nah, nanti kalau mau lebih detail, boleh deh. Jadi kita biar tahu nih animonya teman-teman yang seperti apa. Entah mau menghadirkan dari teman-teman KPP KPP. atau dari misalnya kita cariin yang tax planning ya. Nah, Betul. yang terakhir nih Tan, pesan terakhir nih buat Mm-mm. teman-teman terkait dengan hal-hal penting yang perlu diperhatikan soal perpajakan ini nih. Apa nih, Tan? Jangan jangan cuma mau punya NPWP tapi nggak lapor pajak. Jadi Oke. kalau harapan kami sih ketika emang wajib pajak sudah punya NPWP ya tetap lapor. Marilah kita Hmm, membangun negeri. DJP kuat, Indonesia betul. maju. Esey. Tagline. Tagline terbarunya ya, yang dan yang sebenarnya tagline yang lama pun ya dari dulu masih bisa dipakai juga, orang bijak taat pajak ya, kalau udah punya NPWP nggak ada salahnya kok ikut melaporkan apapun yang kita miliki saat itu, karena kan ada atau nggak ada istilahnya ada atau nggak ada penghasilan, kan Mm-mm. pajak juga akan menyesuaikan. Bukan berarti kalau kita nggak punya penghasilan terus ditagih pajak ya, Enggak. karena kan pajak itu mengikuti dari namanya juga pajak penghasilan. Kalau lu nggak punya penghasilan, ya nggak akan ditarik pajaknya. Ya, itu tadi ada Betul. usulan dari Olim juga nih, apa namanya, kita bikin Zoom, Zoom soal pajak. Boleh Sudah, lah nanti. sudah. Udah pernah. Iya, angkatan kami dulu udah.
Oke, ya kan ya. Mungkin kan angkatan 11 ya. Siapa tahu kita mau bikin lebih luas lagi buat semua anak-anak Vandit yang mau join. Nanti kita tinggal bikin seriesnya boleh lah. Nanti kalau misalnya kita undang Tanti lagi untuk urusan yang benar-benar terkait dengan peninjauan kembali kasus pajak ini Ya, ya. Nanti kalau siapa tahu ya. kan biar kita punya apa ya view atau punya pandangan atau punya ilmu baru lagi terkait Ilmu. dengan bahwa ini pajak pun juga kalau kita keberatan kita boleh loh ya Ya, kita keberatan tapi jangan asal cuman keberatan doang kalau keberatan ya, ya lo harus siapin buktinya juga ya kalau lo iya, keberatan doang nggak ada buktinya ya akan susah ya gitu ya iya. Tan ya. Iya, Nah, terima kasih banyak buat Tanti, terima kasih banyak iya. juga buat teman-teman yang udah join. Jangan lupa ya, Jumat minggu depan di Hipavali Talks masih akan kembali lagi dengan topik-topik yang ya akan lebih menarik lagi. Yang masih punya pertanyaan segala macam, bolehlah DM di Hipavali Plus kasih tahu sebenarnya yang teman-teman butuhkan itu yang seperti apa. Jadi nanti kita bisa menghadirkan narasumber yang bisa juga membantu teman-teman semuanya. Thank you banget Tanti buat waktunya. Sukses Iya. terus, sehat terus. Wah, selamat ya udah divaksin. Gue masih nunggu jatah vaksin. Oke, selamat malam. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Dadah. semuanya.